Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Permata dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah peredaran uterus secara periodik yang terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi. Hari pertama keluarnya darah menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Di sini ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, yaitu fase folikel. Yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Yang keempat, fase luteal. Nah, bisa dilihat di gambar ini siklus menstruasinya. Yang pertama yaitu fase menstruasi atau pendarahan. Hari pertama pada fase menstruasi menjadi patokan hari ke-1 dari siklus menstruasi. Pada umumnya, fase menstruasi rata-rata berlangsung selama 7 hari. Ada yang mengalami kurang dari 7 hari, dan ada pula yang mengalami lebih dari 7 hari. Fase menstruasi terjadi jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan peluruhan dinding endometrium sehingga terjadi pendarahan atau yang sering kita kenal sebagai masa menstruasi. Jadi, darah yang didapati wanita dewasa pada saat menstruasi terjadi akibat peluruhan dinding endometrium. Saat terjadi peluruhan dinding endometrium, ada sebuah lapisan dasar di balik lapisan yang terkikis. Kemudian akan membentuk lagi sebuah lapisan dinding baru di dalam rahim dan menebalkan dinding tersebut selama bulan berikutnya. Kondisi folikel pada masa menstruasi berupa folikel primer yang akan berkembang dan masuk ke siklus selanjutnya. Proses ini akan diulang terus setiap bulannya di dalam rahim hingga masa menopause dan jika tidak terjadi kehamilan. Yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Pada fase praovulasi atau folikuler terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior. Pada saat fase folikuler ini, produksi FSH mengalami proses kenaikan, di mana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahapan sebelumnya menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase berikutnya dalam 4 tahapan siklus menstruasi adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Fase ovulasi merupakan tahapan di mana ovum atau sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, fase pasca ovulasi atau luteal. Tahapan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal dan fase menstruasi tidak terjadi.
Jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan di dinding endometrium dan terjadi menstruasi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.